Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita rindu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Lebih istimewa saat ini kita boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita puji Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Tuhan, aku rindu. Oh
kasih Kristus, Ibu Juarno doa untuk pembukaan. Haleluya. Haleluya Yesus. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Bapa, yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Saat sore yang penuh keberkatan ini kembali kami menghadap hadirat ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Jikalau Engkau telah masih memberikan kesempatan pada setiap kami umatmu yang selalu percaya kepadamu Tuhan, untuk datang berbakti memuji dan muliakan nama-Mu ya Allah. Sekalipun di tengah-tengah badai, sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini Bapa, namun tidak menyurutkan hati kami, iman kami selalu dekat kepadamu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kelemahan kekurangan kami. Malah Tuhan sucikan hati kami, layakkan kami selalu dekat kepadamu. Sebab hanya dekat kepadamu hati kami ada ketenangan. Hanya daripadamu ada damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus tolong. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang belum berani hadir di gereja ini Bapa. Ya Tuhan tolong, Engkau berikan kekuatan imannya, ketabahan hatinya untuk menghadapi segala persoalan dalam dunia ini, termasuk pandemi ini Tuhan. Padahal Engkau telah berfirman Tuhan, Engkau selalu akan membentengi, melindungi kami Bapa. Kami tidak usah takut Bapa, karena Engkau bersama kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau menjagai kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa atas segala rahmat dan kasih-Mu, sebab Engkau segala-galanya bagiku. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan muliakan nama-Mu. Kami akan mempersembahkan kepujian kami ini Bapa, supaya Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi lidah bibir kami sekalian. Terlebih yang mimpin pujian, singer leader, sekalipun mereka Tuhan banyak kesibukan, namun beliau adalah mengutamakan pekerjaan Bapa. Engkau berkati dan urapi kita semua Bapa, supaya kepujian kami ini boleh naik ke hadirat-Mu bagaikan gembala yang harum. Temum sing juga Bapa, semua ya Tuhan, pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau berkati dan urapi Bapa, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa apabila di dalam ruangan ini, terutama dalam hati kami, masih ada kuasa kegelapan, roh jatuh, setan, iblis, roh-roh lain yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami doakan, kami tengking, kami usir, kami singkirkan, kami ikat, tolak, walhalaukan di dalam nama Yesus, keluar segala roh. Amin. Biar kuasa Roh Kudus turun atas kami Bapa, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu dengan gegap gempita Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita tidak perlu takut ya, seperti doa Mbah Juarno, Ibu Juarno, tidak perlu takut karena Tuhan adalah benteng kita. Amin. Haleluya. Berikan pemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai Tuhan kepada Tuhan. Kita meninggikan namanya, kita agungkan namanya. Sukacita melimpah atas kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Memasuki gerbangnya. Hari
Puji Tuhan. Tuhan mengajak kita saat ini lewat pujian kita. Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan mau terbelenggu oleh keadaan situasi kita. Apapun bentuk kita. Amin. Mau dalam sukacita. Amin. Memuliakan nama Tuhan. Joget nanti ya. Kita lupakan masalah kita. Kita mau menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat kita ibadah, lewat kita memuji nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Amin. La 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 la
segini, yang kita lihat pos-pos yang kosong. Haleluya. Ya, karena kita beribadah kepada Tuhan pribadi, bukan kita mengajak terus kita tidak ada yang kita ajak atau keadaan kita gini lemas. Jangan, 2-3 orang Tuhan hadir. Amin. Tuhan mendengar. Tidak ada alasan kita untuk malas atau ogah-ogahan memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada menyaksikan kasih Tuhan? Kalau tidak ada, tiba saatnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, kumbal lupakan yang di belakang. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus.
Firman-Mu Tuhan selalu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan pengharapanku. Kau terbaik bagi rencanamu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan Kau pengharapanku. Yang terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku Tuhan. Kau terbaik bagiku. Sekali lagi Kau terbaik Tuhan. Kau terbaik bagiku. Amin, amin. Benar Bapak, Engkau selalu terbaik bagi kami. Bukti dan nyata Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kalau dulu Tuhan Engkau mengadakan mujizat pertolongan, saat ini juga Tuhan kami percaya dan yakin kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu sampai saat ini. Mari Bapa, Engkau bersama kami dan kami bersama Engkau Tuhan. Hanya Tuhan, firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami jatuh, hanya firman Tuhan yang mengembalikan Tuhan hati kami. Firman Tuhan yang menjadi Tuhan tauladan bagi kami ya Bapa. Jadi kami selalu haus Tuhan seperti rusai, haus Tuhan akan aliran air-Mu. Demikian hati kami saat ini Tuhan. Biar Tuhan firman Tuhan selalu Bapa membuat Tuhan dan memulihkan keadaan situasi kami, keadaan ekonomi kami, keadaan Tuhan kesehatan kami. Tuhan saja yang mengembalikan Bapa. Kami percaya Tuhan, bila Engkau hadir, bila Engkau bersama kami dan percaya akan cakap melakukan segala Tuhan perkara. Bersama Engkau Tuhan kami kuat. Bersama kami Tuhan kami akan menang. Bersama Engkau Tuhan kami boleh melalui Tuhan masalah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hati kami, urapi pendengar kami saat ini. Sucikan ruangan ini, sucikan hati kami. Lebih hamba-Mu Tuhan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Basuh hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu ini. Biji mata-Mu yang menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan pelita bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami Tuhan akan duduk diam menyimak firman Tuhan. Biar jadi firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Firman Tuhan kami serahkan ke Bapak Esti. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mengerjakan yang terindah di dalam kehidupan kita. Walaupun memang kadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan suatu hal yang datang di dalam kehidupan kita yang mungkin secara pemikiran manusia kita itu merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dalam kesemuanya itu ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita.
baik itu sakit penyakit, baik itu masalah, baik itu persoalan yang datang di dalam kehidupan kita, kita harus sadar bahwa itu semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Itu bukan di dalam kendalinya kita, tetap itu semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Nah, bagaimana kita mau menyikapi akan masalah-masalah itu datang di dalam kehidupan kita? Kita harus mempunyai iman, percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan menyediakan sesuatu rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita tidak harus mempersalahkan Tuhan. Kita tidak harus mempersalahkan orang lain. Kita tidak harus mempersalahkan jemaat yang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita harus percaya bahwa dalam kesemuanya itu, dalam persoalan masalah yang kita hadapi saat-saat ini, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan bagaimana respon kita, ya, bagaimana respon kita menanggapi akan masalah yang datang di dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kita menyikapi hal semuanya itu, kita harus percaya, ya, kita harus percaya dan kita harus menaruh harap kita kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Allah akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca 1-2 ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Ya, saya sudah bawakan tadi di dalam ibadah pagi, ibadah umum, Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7, ya. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Ya, kita akan baca secara bergantian. Kalau tidak keberatan, mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati akan pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang keempat, saya ayat yang 4, saya ayat yang genap. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat yang ganjil, ya. Kita akan baca secara bergantian dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Ayat yang keempat, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau melihatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau meninggalkannya? namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau memberinya berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya bacakan sekali lagi untuk kita merenungkan ayat firman Tuhan ini, untuk kita bersama-sama belajar, ya. Kita belajar bersama-sama, bukan karena saya yang menyampaikan firman Tuhan karena saya sudah pandai, tetapi mari kita mau belajar bersama-sama, mari kita mau menyimak bersama-sama. Kalau mungkin ada hal yang penting yang harus kita catat supaya itu menjadi rema, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saya bacakan lagi, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia atau manusia itu berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan di dalam ayat pertama ini merupakan Mazmur Daud. Ini merupakan tulisan daripada Daud yang dimana dia mengungkapkan kebanggaannya atas Tuhan yang dia percaya. Dia mengungkapkan rasa kagumnya kepada Tuhan, bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa, karya Tuhan yang begitu agung, karya Tuhan yang maha luar biasa, yang dia boleh lihat, yang dia boleh nampak, yang dia boleh kelihatan di dalam kehidupannya, ya, di dalam kehidupannya, sehingga dia katakan jika aku melihat, ya,
Jadi ciptaan Tuhan itu nyata. Ciptaan Tuhan itu tidak semu, ciptaan Tuhan itu tidak samar-samar, tetapi nyata. Dia katakan, jika aku melihat ya langitmu, ya jadi langit ini adalah buatan tangan Tuhan, ya buatan jari Tuhan. Dia katakan, langitmu buatan jarimu. Jadi langit ini adalah buatan jari Tuhan. Langit ini merupakan ciptaan Tuhan. Langit ini merupakan buatan hasil karya Tuhan. Luar biasa. Ya, ketika saya melayani di Malaysia, saya menginjil kepada orang-orang pedalaman di sana. Ya, mereka katakan, mana ada Tuhan? Ya, mana ada Tuhan? Ya, tidak ada Tuhan. Dan saya katakan kepada mereka, ini langit siapa yang punya? Siapa yang buat? Ya, nggak ada tongkat seperti ini, tiang-tiang seperti ini, nggak jatuh langitnya. Ya, luar biasa. Itu siapa? Berarti ada suatu seseorang boleh dikatakan seperti yang maha kuasa yang menjadikan langit ini untuk manusia nikmati. Dan mereka tertegun dengan apa yang kami katakan. Benar, mereka berpikir, oh iya ya, langit nggak ada pilar-pilar, nggak ada tiang-tiang, dan luar biasa ciptaan Tuhan. Dan mereka berkata, memang ada kemahakuasaan di luar kekuasaan Tuhan. Dan itu kita akui bahwa ini merupakan ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan bulan dan bintang yang kau tempatkan. Jadi Daud mengungkapkan bagaimana kekaguman Tuhan, bagaimana kekaguman dia terhadap Tuhan dalam penciptaan Tuhan yang luar biasa. Baik langit, baik bintang-bintang, baik bulan, bahkan cakrawala, bahkan semua yang ada di dalam dunia ini. Dia melihat bagaimana kuasa Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan manusia. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Dia katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi ya, Daud melihat akan keberadaannya, bagaimana bagaimana Tuhan menciptakan akan segala yang ada, bagaimana Tuhan menciptakan segala makhluk yang ada, ciptaan yang ada dibandingkan dengan manusia. Ya, dia bilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Luar biasa. Dia melihat bagaimana perhatian Tuhan kepada manusia itu, sehingga Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada manusia. Dan dikatakan bahwa namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah. Luar biasa ya. Dari segala ciptaan yang ada, dari segala hasil karya yang telah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, yang harus kita ingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang termulia. Boleh katakan amin? Ya, kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Kenapa saudaraku yang kasih Tuhan? Karena manusia ya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, boleh ditampilkan, kita akan baca bersama-sama. Ya, saya akan baca buat kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah yang diungkapkan oleh Daud bahwa, oh, mengapa engkau memperhatikan manusia? Mengapa engkau melihat manusia dan mengindahkannya? Tetapi Daud melihat bahwa namun ya, engkau membuatnya hampir sama dengan Tuhan atau hampir sama dengan Allah. Seperti Kejadian 1 ayat 26 ini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Artinya manusia lebih daripada ciptaan-ciptaan lain-lain yang lain. Manusia lebih daripada karya-karya Tuhan yang lain. Manusia lebih daripada hasil buatan Allah yang telah Allah jadikan di tengah-tengah dunia ini. Ya, karena apa? Manusia diciptakan atau dijadikan menurut gambar, menurut rupa Allah. Haleluya. Jadi kita harus berbangga bahwa kita ini ada rupa Allah. Kita ini adalah gambar Allah. Kita ini adalah produknya Allah sendiri. Ya, produknya Allah sendiri. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan katakan ya, di ayat yang ke-6, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Ini yang luar biasa, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Allah bukan hanya menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Allah tidak hanya menjadikan kita sama seperti Dia, tetapi Allah memahkotai kita dengan kemuliaan. Artinya Allah memberikan karakternya, kehidupannya, kualitasnya di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga apa, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Sehingga yang Allah inginkan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang Allah rancangkan pada awal-awalnya. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ya, manusia memberontak kepada Allah, manusia tidak taat kepada Allah, bahkan manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, maka manusia jatuh di dalam dosa, sehingga ya Roma 3 ayat 23 dikatakan di sana. Ya, Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah, ya. Jadi yang hilang bukan sorga, tetapi apa? Kemuliaan Allah yang hilang di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah, karakter Allah, kualitas Allah itu hilang di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kehidupan manusia itu di dalam kehidupan manusia itu saling mengasihi, ya, ada kasih di dalamnya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang manusia lakukan apa itu? Manusia lakukan, ya, kita saling melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang membuat Allah sedih, membuat Allah menyesal, ya. Sehingga di dalam kitab Kejadian 6 di sana dikatakan bahwa Allah menyesal menjadikan manusia. Kan apa? Perbuatan dosa manusia itu, pelanggaran yang telah manusia lakukan. Dan ini yang harus kita perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ketika manusia kehilangan kemuliaan, ketika manusia kehilangan kualitas Tuhan, ketika manusia kehilangan wibawa daripada Tuhan, ya. Apa yang manusia lakukan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya? Saling menghakimi, saling menyakiti, saling membunuh, saling melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan Yakobus saling mementingkan diri sendiri. Bahkan Yakobus katakan di dalam Yakobus 3 ayat 16 di sana dikatakan, yuk, tolong ditampilkan, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan, ya, perbuatan jahat maksudnya, ya. Jadi ketika dosa menguasai manusia, ketika dosa berkuasa atas manusia, bukan lagi perbuatan baik, bukan lagi kita saling mengasihi, bukan lagi kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi ya kita saling menghakimi, kita saling menyakiti, kita dendam, kita marah, bahkan kita iri hati, mementingkan diri sendiri, melakukan hal-hal yang membuat kacau, dan di dalamnya semua itu ada perbuatan jahat. Dan Allah tidak mau hal itu terjadi. Allah tidak mau itu terus-menerus ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana katakan, karena kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini yang begitu besar, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini. Untuk datang ke dalam dunia ini, menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita baik, menyampaikan keselamatan, menyampaikan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, untuk membangkitkan kehidupan bagi kita. Dan bahkan bukan hanya itu saja, tetapi Dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk memerdekakan kita, untuk melepaskan kita dari segala dosa yang mengikat kita. Supaya apa? Supaya kualitas Allah itu akan nyata kembali dalam kehidupan kita. Dan ini yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Bukan saja Dia menebus, tetapi Dia ingin mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang itu, kemuliaan yang telah pergi dari kehidupan kita, untuk kita
untuk dia kembalikan lagi kepada manusia yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya manusia itu hidup di dalam kualitasnya Tuhan, hidup di dalam tujuannya Tuhan, hidup dalam rencananya Tuhan. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kasih Allah itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu begitu luar biasa, sehingga Allah mau datang sendiri ke dalam dunia, datang sendiri untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saya dan saudara, bahkan mengembalikan kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita, ketika kemuliaan Allah itu berkuasa di dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-7 di dalam pembacaan Mazmur telah dikatakan, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Dan ini sama sesuai dengan rancangan Tuhan, ya. Mazmur 6 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Engkau membuat dia berkuasa. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya hari-hari ini, ya, kita sebagai orang percaya, kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita telah yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Sudahkah kita memiliki kualitas Allah itu? Sudahkah kita memiliki kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita? Kalau kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka karakter-karakter Allah, kualitas Allah, kehidupan Allah itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan melakukan hal-hal yang benar, kita akan berpikir benar, kita akan berkata benar, kita akan hati kita selalu ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena itulah Tuhan, karena Tuhan adalah kebenaran. Ya, kita tidak akan berpikir, oh dia ini berpikir jelek, ya, melakukan yang jelek. Tetapi kalau ada kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka hati kita akan penuh dengan kemuliaan. Hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hati kita tidak akan disakiti. Hati kita tidak penuh dengan amarah. Hati kita tidak akan penuh dengan akar pahit. Hati kita tidak akan tidak penuh dengan kecurigaan antara satu dengan yang lain. Oh, dia akan menyakiti saya, dia akan melakukan tidak baik kepada saya. Tetapi kalau kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, kita ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, karena kemuliaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu sangat penting berada di dalam kehidupan kita, menguasai kita, sehingga ketika hati kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, wah, kita tidak akan pernah merasa khawatir, kita tidak akan pernah merasa cemas. Mungkin ya, rasa takut itu wajar, tetapi kita tidak akan terbawa dengan ketakutan, saudara yang dalam Tuhan, ya. Dengan situasi keadaan yang sekarang ini, bahkan tadi malam ada ibu-ibu berkata bahwa oh sudah mulai terasa, ya, pandemi ini sudah mulai terasa. Memang sudah terasa, saudara yang dalam Tuhan, ya, sudah terasa. Tapi kalau kita terbawa dengan situasi dan kondisi saat-saat ini, maka kehidupan kita akan terbawa dengan arus dunia ini. Kita akan khawatir, kita tidak akan puas, kita akan mengejar sesuatu yang semu. Tetapi kalau kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, kita selalu berkata, oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, sekarang saya masih sehat, sekarang saya masih bernafas, sekarang saya masih bekerja, sekarang saya masih usaha, sekarang saya masih melihat suami saya, melihat anak-anak saya, melihat pekerjaan saya menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau tidak ada kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, kita bersungut-sungut seperti ini, inilah, inilah, bikin sakit kepala. Sehingga ketika hati kita tidak penuh dengan kemuliaan Tuhan, berpengaruh dalam pikiran kita. Ya, kita berpikir ini salah, itu salah, kamu salah, semuanya salah. Ya. Tetapi kalau ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan hati kita, maka akan mempengaruhi pikiran kita, maka akan mempengaruhi cara pandang kita, mindset kita, ya, untuk kita melakukan segala sesuatu. Dan ketika kemuliaan Allah itu mempengaruhi pikiran kita, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu selalu mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya.
Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, mari buka hati kita, mari respon apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Mari bahwa sesungguhnya kemuliaan Allah itu akan diberikan dalam kehidupan kita apabila kita mau membuka hati, apabila kita mau membuka selebar-lebarnya kehidupan kita untuk Allah atau Yesus melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, untuk Dia mengembalikan kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita. Ya, seperti khotbah yang kemarin, bahwa kehidupan kita senantiasa, ya, setiap hari belajar, setiap hari kita belajar. Dan dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan rohani kita pun seperti itu, saudara yang sama Tuhan. Bukan hanya kita hanya menikmati berkat Tuhan, kita menikmati akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi yang Allah inginkan supaya apa? Kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kalau, ya, kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka Dia akan memicu atau mendorong kita untuk kita bangun, untuk kita maju, untuk kita bergairah di dalam kita mencintai akan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan tempatkan kepada kehidupan manusia itu sendiri, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Ketika manusia hidup di dalam dosa, ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang manusia lakukan? Ya, pertama, ya, saling menyalahkan. Ya, oh karena dia, karena ular, karena laki-laki, karena perempuan. Terus lagi, ya, bukan ketika manusia diusir dari Taman Eden, ya, bukan lagi bertambah baik tetapi bertambah jahat. Ada saling iri hati di sana. Dan benar firman Tuhan, kalau sudah ada iri hati, ada kejahatan. Dan disitulah terancang suatu kejahatan yang pertama, yaitu apa? Kain membunuh Habel. Bukan hanya sampai di situ saja, tapi pada zaman Nuh dikatakan bahwa manusia hidup di dalam dosa. Bahkan Allah menyesal menjadikan manusia karena bukan bertambah baik tetapi malah bertambah jahat. Allah memusnahkan tinggal Nuh sekeluarga, tetapi namanya dosa adalah dosa, ya. Terus. Habis itu ada menara Babel. Allah hancurkan lagi, ya, karena kesombongan manusia. Tidak berhenti sampai situ. Allah memilih suatu orang untuk menjadi bangsa yang besar. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa yang besar ini apa? Keras tengkuk, ya. Mereka melawan Tuhan. Mereka terkadang menyalahkan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mereka tidak menyembah kepada Dia, ya. Bukan bertambah baik, bertambah jahat. Tetapi puji Tuhan, saudara yang salah Tuhan, ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Suatu tujuan Dia menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia ingin mengembalikan karakter Allah, gambar Allah, rupa Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Tujuan Tuhan seperti apa yang diinginkan kepada bangsa Israel. Dia ingin menjadikan bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi dampak bagi bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa mengakui bahwa Allah yang orang Israel sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah membelah lautan, Allah yang memberikan tulah-tulah kepada musuh-musuhnya, bahkan Allah yang berperang ganti mereka. Tetapi bangsa ini tidak menjadi berkat. Tetapi hari ini, puji Tuhan, saudara yang salam Tuhan, Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia telah berkorban bagi kita. Dia telah mencucurkan darahnya, dan tubuhnya dicabik-cabik, dan Dia rela mati untuk kita. Untuk apa? Menebus dan menyelamatkan kita. Bahkan Dia ingin mengembalikan karakter Allah itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari, ya, mari kita mau bersemangat bagaimana karya Tuhan Allah itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih Tuhan telah Allah wujudkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita hidup di dalam, ya, manusia baru. Kita mau tinggalkan manusia lama kita. Kita mau tinggalkan semua yang ada di belakang kita. Seperti lagu tadi, ku tinggalkan apa yang ada di belakangku. Tinggalkan manusia lamamu. Tinggalkan manusia lamamu. Tinggalkan manusia lamamu. Raihlah manusia yang baru. Amin.
Ketika kita hidup di dalam manusia yang baru, tentunya kemuliaan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Kita kembali ke dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi, dikatakan rencana Tuhan ini, saudara yang selamat, untuk kita, ya untuk kita, untuk kehidupan kita, bahwa sesungguhnya ketika Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan, ya, Dia katakan di sana, firman Tuhan katakan, Kejadian 1 ayat 26, maaf, Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan, supaya mereka berkuasa, cocok dengan apa yang disampaikan oleh Daud, ya, supaya mereka berkuasa. Kita diberi kuasa untuk berkuasa atas burung-burung, ikan-ikan, dan atas ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap. Artinya Tuhan ingin mempercayakan suatu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita apabila kita memiliki kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Memang berat, saudara yang selalu Tuhan saya katakan, tetapi kalau kita mau berjalani bersama dengan Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan membimbing kita terus hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kualitasnya Tuhan, hidup di dalam gambar dan rupanya Tuhan, sehingga hidup kita bukan kita milik kita sendiri, tetapi hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi berkat bagi suami, hidup kita akan menjadi berkat bagi anak-anak, hidup kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita, hidup kita akan menjadi berkat bagi lingkungan kita, bahkan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara yang sama Tuhan. Dan itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu yang saya kasih sama Tuhan, janji Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Apabila kita menghidupi, kita membuka hati, ya, untuk kemuliaan Allah masuk dalam kehidupan kita, memang berat, saudara yang selamat Tuhan. Tetapi kalau kita mau menjalani bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita tetap berjalan, dan kita memampukan kita untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah memberkati kita, biarlah menguatkan kita. Mungkin setiap kita ada masalah, persoalan, tetapi ingatlah ada kemuliaan Tuhan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, untuk memampukan kita, untuk menguatkan kita, dan memberikan kita kekuatan supaya kita tetap berjalan terus di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat janji-janji Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Mari pemain musik dan singer membantu saya untuk menyanyikan satu pujian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, bahkan kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur karena bukan saja Engkau menebus, bukan saja Engkau menyelamatkan, bahkan Engkau mengembalikan kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, haleluya.
bersama-sama. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, mari sama-sama kita katakan, ku berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik dalam yang terjadi. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, bersembah Kau, haleluya, ku sembah Kau, amin. Tuhan Bapa, Tuhan balaskan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu lagi katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, amin, haleluya. Ku memakasih, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu. Lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Haleluya, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau merindu menyukakan hati-Mu Tuhan. Lewat hati kami, lewat pikiran kami, lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami nafas hidup, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kasih karunia, sehingga kami boleh menikmati keberkatan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat suami kami boleh melihat keluarga kami, istri kami boleh melihat anak-anak kami boleh melihat usaha kami boleh melihat pekerjaan kami boleh melihat karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami boleh melihat penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Oh, sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Dalam setiap permasalahan, dalam setiap masalah hidup, oh Engkau selalu menunjukkan pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu menunjukkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah damai di dalam kehidupan kami. Tidak ada daya yang dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Oh, sungguh kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menjadikan kami serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan Engkau menaruh dalam kehidupan kami kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan, kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menghidupi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi diri kami sendiri, bagi ke suami kami, bagi istri kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat di tempat ini, bagi orang-orang yang di sekitar kami, bahkan seluruh lingkungan kami boleh menjadi berkat karena ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami.
saja yang kami lakukan, apa saja yang kami kerjakan, senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan, senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Oh, ada berkat luar biasa yang Engkau akan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau akan mempercayakan kami berkat-berkat yang dahsyat, berkat-berkat yang agung, berkat-berkat yang menakjubkan di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kami, yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Engkau akan menyediakan itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap pergumulan umat-umat kepunyaan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu ya dan amin, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap nyata. Itu sebabnya setiap beban permasalahan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik itu masalah sakit penyakit, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah depan mereka, masalah anak-anak mereka, masalah kehidupan mereka, masalah di dalam mereka mengiring akan Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus, Darah Yesus yang berkuasa, biarlah kelepasan, kemerdekaan, pemulihan Allah terjadi, kesembuhan di dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah yang luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya, oh firman-Mu ya dan amin, oh kekuatan-Mu ya dan amin, oh kuasa-Mu ya dan amin Tuhan. Nyatakan kepada kami semua jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat oh karya Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang berharga, kehidupan kami adalah kehidupan yang segambar dan serupa, bahkan ada kemuliaan Allah yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami mempunyai tujuan yang senantiasa mau menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan. Berkatilah setiap kami, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberkati dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya silakan kepada Ibu. Di nama Tuhan, sama-sama kita teguhkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan itu pun berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan.
pengorbanan saudara. Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik LCD, Pak Firman Allah, kita semuanya. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Sebagai warta jemaat, hari Rabu ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi ada ibadah umum jam 6 dan sorenya juga ada ibadah umum jam 4. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Saudari Neti Sinomping hari Selasa tanggal 11 Agustus, Saudari Siska Maria hari Jumat tanggal 14 Agustus. Yang ketiga Adi Agustina Eke Malinda hari Selasa tanggal 12 Agustus. Juga kita berdoa buat anak-anak yang menentukan kuliah mereka, biar Tuhan tolong. Puji Tuhan, kita nyanyikan itu kor yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Buktinya kalau sampai pada sore hari ini lagi Tuhan himpunkan kami bersama di tempat ini, datang beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memuliakan, besarkan nama Tuhan. Teristimewa kami diteguhkan, kuatkan kembali dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran firman Allah itu Tuhan taruh dalam hati kami, itu bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karuniakan ketaatan, ketekunan, kesetiaan bagi kami untuk tetap maju setia mengiring kepadamu. Biar kemuliaan dari Allah turun menguasai kehidupan kami, membawa kami lebih mengasihi kepada Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani ibadah ini ya Tuhan. Baik yang memimpin pujian, Mbak Firman Allah, pemain musik LCD, singer, Tuhan berkati semua, pakai mereka dengan luar biasa di dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, demikian juga Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu dan yang mengembalikan milik-Mu. Lihatlah dari tempat yang maha tinggi Engkau memberkati. Berkatilah mata pencarian seluruh sidang jemaat-Mu, baik dalam pertokoan, perdagangan, pertanian, peternakan, sebagai karyawan, pegawai negeri, wira swasta. Engkau memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati, ajar kami melakukan firman Allah. Lalukan belalang pelahat yang kami tidak inginkan dalam usaha-usaha kami semua. Biarlah perlindungan Allah melingkupi semuanya. Kami berdoa yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Berdoa buat Saudari Neti dan Saudari Siska Tuhan. Kalau Engkau tambahkan umur mereka Tuhan, di masa-masa muda mereka, dalam masa studi beri hikmat, akal budi, kepintaran daripada-Mu. Oh Tuhan, jadikan kiranya pelaku firman Tuhan. Dan tolong juga Tuhan yang sudah kerja, sertai lindungi mereka, pelihara dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan masa-masa muda mereka kami serahkan kepadamu. Biar Tuhan atur menurut kehendak-Mu dan memberikan jodoh yang sama-sama seiman untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga buat Ika ya Tuhan, kalau Engkau juga sudah tambahkan umurnya, tolong kiranya beri hikmat, akal budi bagi orang tuanya membimbing anak ini berada pada jalan kebenaran daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami yang akan menentukan kuliah mereka Tuhan. Mereka sedang tes ya Tuhan, bekerja sama dengan mereka. Hikmat, akal, budi, kepintaran Allah turun menguasai mereka. Biar setiap soal dan pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka Tuhan, mereka dapat menjawab semua dengan tepat dan benar. Tentukanlah mereka sekolah di mana ya Tuhan, kuliah di mana, kami hanya serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan tetapkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir. Engkau berbicara terus dalam kehidupan mereka. Kalau Engkau dapati mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan. Yang lemah, kuatkan. Yang susah, hiburkan. Yang dalam peperangan iman, lalukan. Dalam penderitaan, singkirkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga para pejabat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden dan wakilnya, dan para jajarannya, TNI, Polri, dan juga Tuhan medis dan dokter. Tuhan beri kekuatan, kesehatan buat mereka, beri hikmat, akal, budi bagi mereka dalam menjalankan tugas mereka, agar mereka dapat menjalankan semua dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam sorga. Ya Tuhan, kalau sebentar yang tinggal Engkau beserta, dan yang pulang Tuhan pimpin, kawali di malaikat sorga. Jauhkan segala perkara yang tidak diinginkan di perjalanan, tibahkan di rumah dengan selamat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.